Tanda vital sering digunakan untuk mengukur status normal homeostasis tubuh kita. Apabila terjadi perubahan pada tanda vital, maka dibutuhkan intervensi klinik untuk mengembalikannya ke status homeostasis tubuh. Oleh karena itu, pengecekan tanda vital juga merupakan step krusial yang dilakukan pada setiap evaluasi klinik untuk melakukan diagnosa, clinical decision, dan treatment. Setidaknya ada 4 tanda vital yang sering digunakan, di antaranya temperatur, detak jantung atau denyut nadi, laju pernapasan, dan tekanan darah. Sebenarnya masih ada beberapa tanda vital tambahan, di antaranya pain atau rasa nyeri, siklus menstruasi bagi perempuan, saturasi oksigen, kadar gula darah, dan pH tubuh. Dan sebenarnya kalau kita lebih spesifik lagi ke beberapa bagian spesialis, maka akan ditemukan lagi beberapa tanda vital yang menjadi pengukuran tersendiri, seperti end-tidal CO2 atau ETCO2, guide atau keseimbangan, dan lain-lain. Anyway, tanda-tanda vital ini sangat penting untuk mengukur secara umum tentang kondisi normal tubuh manusia. Dan tentunya ini bisa memberi clue terhadap penyakit yang mungkin muncul. Tanda-tanda vital ini memiliki range atau nilai standarnya masing-masing. Secara umum, nilai standar yang kita gunakan kebanyakan merujuk pada pengukuran terhadap adult atau orang dewasa. Namun, faktanya adalah angka-angka standar yang digunakan itu bervariasi, tergantung pada umur, jenis kelamin, berat badan, dan beberapa pertimbangan lainnya. Misal, tekanan darah 120/80 mm/Hg. Ini mungkin normal untuk orang dewasa, tapi untuk bayi, ini mungkin angka yang cukup tinggi. Selain adanya variasi ini, angka-angka standar yang juga digunakan bukanlah angka yang spesifik pada satu angka saja, melainkan tanda-tanda vital ini memiliki range atau rentang tertentu. Sebagai contoh, di sini kita akan menggunakan nilai standar untuk orang dewasa. Pada tekanan darah, contohnya. Untuk tekanan darah, karena yang diukur adalah tekanan darah sistolik dan diastoliknya, maka sering dituliskan 2 angka. Contoh pada orang dewasa umur 19 tahun sampai 40 tahun. Range-nya sekitar 95 sampai dengan 135/60 sampai dengan 80. Ada juga yang menyebutkan untuk orang dewasa secara umum range-nya yaitu kurang dari 120 per kurang dari 80. Ini tergantung dari mana sumber yang Anda gunakan. Untuk temperatur range-nya sekitar 36 derajat Celcius sampai 38 derajat Celcius. Atau kalau menggunakan Fahrenheit, yaitu antara 96,8 derajat Fahrenheit sampai 100,4 derajat Fahrenheit. Pada detak jantung atau denyut nadi, yaitu sekitar 60 sampai 100 beat per menit, untuk laju pernapasan sekitar 14 sampai dengan 20 kali per menit, dan untuk kadar oksigen normalnya yaitu lebih dari atau sama dengan 95%. Kenapa angka-angka ini bukan dalam angka spesifik, melainkan dalam range tertentu? Kita lihat kembali pada topik fisiologi. Setiap tubuh berada dalam lingkungan yang berbeda-beda. Ada yang terpapar suhu tinggi, ada yang rendah. Kemudian ada yang berada di lokasi ketinggian, ada di daratan, adanya perubahan siang dan malam. Ada saatnya tubuh beraktivitas berat dan ada kalanya istirahat. Dan beraneka jenis perubahan yang terus-menerus terjadi di sekitar kita, di kehidupan kita. Perubahan terhadap lingkungan tersebut juga akan mempengaruhi lingkungan internal yang ada di sekeliling sel tubuh. Oleh karena itu, sel-sel tubuh kita sudah diprogram sedemikian rupa agar bisa mendeteksi variabel-variabel perubahan melalui sistem range yang sudah diketahui oleh sel tubuh kita. Kalau masih di range yang normal, artinya sel kita mendeteksi kondisi yang aman untuk tubuh. Namun, kalau di luar range yang normal, maka sel akan mengirim sinyal itu melalui sistem feedback untuk mengembalikannya ke kondisi homeostasis tubuh. Sebagaimana yang sudah kita bahas di materi sistem kontrol homeostasis. Kesimpulan pada topik kita kali ini adalah tanda vital adalah tanda yang digunakan untuk memprediksi kondisi homeostasis tubuh kita dan juga digunakan sebagai standar umum pemeriksaan pada klinik. Ada beragam tanda vital, di antaranya temperatur, detak jantung atau denyut nadi,
laju pernapasan, tekanan darah, kadar oksigen, kadar gula darah, pH tubuh, dan lain sebagainya. Tanda-tanda vital ini memiliki nilai standar atau range masing-masing dan bervariasi tergantung pada umur, jenis kelamin, berat badan, dan kondisi lainnya.